Puper TV. Bosan ngerasa kersane tumitah anu satema lahan kauri dan bisa bali pinasti janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat ketemu kembali dengan channel YouTube Tonatan TV. Mari kita lanjutkan cerita serial Ratu Kalinyamat. Pada bagian ketiga kemarin, kita ceritakan bahwasanya Kanjeng Ratu Kalinyamat yang kecewa atas sikap Sunan Kudus, kemudian bersama suaminya pulang ke Jepara. Di tengah jalan mereka dikeroyok oleh anak buah Arya Penangsang, yang akhirnya Pangeran Kalinyamat pun tewas. Sedulur sekalian, selanjutnya dengan membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat meneruskan perjalanan sampai pada sebuah sungai, dan darah yang berasal dari jenazah Pangeran Kalinyamat menjadikan air sungai berwarna ungu, dan kemudian dikenal dengan daerah tersebut Kali Wungu. Semakin ke barat dalam kondisi lelah, kemudian melewati Pring Tulis, dan karena lelahnya dengan berjalan sempoyongan atau disebut moyong-moyong, tempat itu pun kemudian dikenal dengan nama Mayong. Sesampainya di Purwogondo, disebut Purwogondo karena di tempat inilah awal keluarnya bau jenazah dari Pangeran Kalinyamat yang dibawa oleh Putri Ratu Kalinyamat, dan kemudian melewati Pecangan dan sampai di Mantingan. Kanjeng Ratu Kalinyamat yang berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu kemudian melakukan topo telanjang atau disebut topo wudo senjang rikmo di sebuah gunung, yakni Gunung Donorojo. Sebelum melakukan bertapa, beliau bersumpah tidak akan berpakaian sebelum keset kepala Arya Penangsang, dan tidak akan menggelung rambutnya sebelum dikeramasi dengan darah dari Arya Penangsang. Harapan terbesarnya adalah adik iparnya, yaitu Hadiwijaya, Bupati Pajang, karena hanya dia yang setara kesaktiannya dengan Bupati Jipang. Hadiwijaya segan menghadapi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga dari Kerajaan Demak Bintoro. Ia pun kemudian mengadakan sayembara yang berhadiah tanah Mataram dan Pati. Sayembara itu dimenangi oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Panjawi. Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, berkat siasat dari Ki Juru Mertani. Ratu Kalinyamat kembali bertahta setelah kematian dari Arya Penangsang pada tahun 1549. Kemudian Kalinyamat, Demak, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Meski demikian, Hadiwijaya tetap memberlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati
Bahkan Hadiwijaya tidak berniat membawahi Kalinyamat. Begitu juga dengan Ratu Kalinyamat yang tidak memandang Pajang sebagai halangan. Tercatat pedagang-pedagang Aceh, Malaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali, Banjarmasin, Tuban, dan Gresik turut meramaikan Jepara. Dapat dikatakan pelabuhan Jepara menjadi tempat transaksi pedagang berskala internasional saat Ratu Kalinyamat bertahta. Ratu Kalinyamat pun memungut cukai bagi setiap kapal yang bertransaksi di pelabuhan Jepara. Hasil perdagangan beras dan cukai tersebut menjadikan Jepara sebagai kerajaan yang makmur dan kaya raya. Dengan kekayaannya, Ratu Kalinyamat membangun armada laut yang sangat kuat untuk melindungi kerajaannya yang bercorak maritim. Sebagai kerajaan maritim yang bercorak Islam,